Dana zakat dan sedekah Rp840 juta tak disetor ASN Pemkab malah ditilap. Cara culas terungkap. Seorang aparatur sipil negara, ASN, berinisial SAL, perempuan berusia 40 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dana zakat, infak, dan sedekah, ZIS, di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kasus ini mencakup periode pengelolaan dana sejak 2021 hingga 2024. SAL diketahui bertugas sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Penetapannya sebagai tersangka diumumkan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejati Sulsel, menemukan 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk menjerat SAL dalam perkara tersebut. Kepala Kejati Sulsel, Didik Farhan Ali Syahdi, mengapresiasi kerja tim penyidik yang dinilai mampu mengungkap keterlibatan berbagai pihak dalam skandal yang telah lebih dahulu menjerat sejumlah pengurus Basnas Nrekang. Menurutnya, proses penyidikan juga menyentuh pihak-pihak yang diduga berperan dalam menyembunyikan atau memanipulasi dana yang seharusnya menjadi bagian dari pengembalian kerugian negara. Sebelum dibawa ke bidang pidana khusus, Pitsus, SAL diamankan lebih dulu oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi, PAM SDO, pada bidang intelijen Kejati Sulsel. Dari hasil pemeriksaan awal, SAL diketahui menerima sejumlah uang yang berasal dari pengembalian kerugian negara oleh para tersangka Basnas Nrekang yang telah diproses sebelumnya. Dana yang diterima itu seharusnya disetorkan secara utuh ke rekening penyimpanan lain, RPL, milik Kejaksaan. Namun, hasil audit penyidik menemukan adanya selisih dana yang signifikan. Dari total uang yang dikuasai SAL, terdapat sekitar Rp840 juta yang tidak pernah disetorkan ke rekening resmi tersebut. SAL tercatat hanya melakukan penyetoran sebesar Rp1.115 juta, sehingga menimbulkan indikasi kuat adanya penggelapan dana dalam proses pengembalian kerugian negara. Dengan temuan tersebut, Kejati Sulsel kemudian menetapkan SAL sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Ia akan mendekam selama 20 hari ke depan di rumah tahanan, Rutan, Makassar guna kebutuhan proses penyidikan lanjutan. Penahanan ini diambil sebagai langkah untuk menghindari potensi penghilangan barang bukti atau upaya menghalangi proses hukum. Atas perbuatannya, SAL dijerat dengan pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperkuat dengan pasal 55 ayat 1, pertama KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Jika terbukti bersalah, SAL terancam hukuman berat sebagaimana diatur dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan dana publik di lembaga keagamaan daerah, sekaligus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum yang terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejati Sulsel memastikan penyidikan tidak berhenti pada satu tersangka saja dan akan terus mengembangkan perkara ini demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.